Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk hari ini video di pertemuan ke-13 ya dalam mata kuliah Hukum Pidana Khusus ya. Di sini ada definisi dan juga materinya itu tentang tindak pidana anak ya. Jadi tindak pidana anak di mana kita ketahui ini merupakan salah satu tindak pidana khusus ya. Mengapa anak itu menjadi tindak pidana khusus? Karena memang eh, tidak banyak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan masalah-masalah anak ya, sehingga dia diatur di dalam undang-undang tersendiri atau undang-undang khusus ya. Oke, sebelum kita masuk di materi tentang tindak pidana anak, penjelasan ya tentang tindak pidana sebelumnya itu terkait dengan narkotika ya. Jadi tindak pidana psikotropika, narkotika ya, di mana di dalam undang-undang narkotika tersendiri itu sudah dijelaskan ya mengenai beberapa jenis ya, beberapa jenis dari klasifikasi golongan narkotika ada satu, dua, tiga. Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana penegakan hukum, bagaimana berkaitan dengan rehabilitasi ya yang sudah diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah juga, dan juga berkaitan dengan bagaimana meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkotika ya. Itu materi yang sebelumnya ya. Nah, kemudian untuk materi tindak pidana anak ini ada capaian pembelajaran yang harus dilakukan, yaitu mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang ruang lingkup dari tindak pidana anak dan bentuk-bentuk tindak pidana anak. Jadi di slide ibu ini ada beberapa contoh referensi buku yang bisa kalian jadikan literasi rujukan untuk mata kuliah kalian ya. Nah, kemudian kita masuki slide selanjutnya ya. Ini berkaitan dengan ruang lingkup dan pengertian tindak pidana anak. Nah, jadi tindak pidana anak ini dia berada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan kemudian juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ya, di mana di dalam undang-undang ini berkaitan tentang usia anak, ya. Kemudian juga kalau dia di dalam Undang-Undang 35 2014 itu mengenai jenis-jenis sanksi ya, sanksi yang diberikan apabila terjadi tindak pidana terhadap anak, baik anak sebagai korban, ya, kemudian juga ada anak sebagai pelaku gitu. Nah, selanjutnya di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 itu berkaitan dengan sistem peradilannya. Jadi 11 tahun 2012 ini lebih kepada anak sebagai pelaku ya, atau anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 ini dia membahas lebih kepada bagaimana peradilan atau sistem hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ya. Kemudian di dalam peraturan ini juga khususnya di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak itu dia ada menerapkan mengenai diversi dan restoratif justice ya. Diversi dan restoratif justice ini merupakan sebuah konsep ya, konsep yang harus dilakukan oleh para penegak hukum khususnya mulai dari tahap kepolisian, kejaksaan sampai kepada pengadilan berkaitan dengan diversi ya. Diversi ini adalah dia lebih kepada bagaimana anak ini bisa dimusyawarah mufakatkan atau didamaikan ya kalau dia berhadapan dengan hukum. Jadi anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini diusahakan agar dia itu bisa dikembalikan kepada orang tua atau dia itu hanya diberikan sanksi sosial saja. Jadi jangan masuk ke dalam penjara gitu. Nah, jadi dalam konsep diversi ya ini wajib dilakukan. Tapi ada juga aturan dan syaratnya yaitu bila dia
tuntutan atau pasal yang dikenakan kepada anak ini dia di bawah 7 tahun, itu ya. Nah, kemudian ada beberapa ruang lingkup ya, ruang lingkup dan bentuk bentuk dari tindak pidana ya. Kalau untuk ruang lingkupnya pasti kita tahu ya, ini menyangkut tentang anak, jadi pendekatannya itu berbeda dibandingkan dengan kasus orang-orang dewasa ya. Dan dalam peradilan ya, dalam persidangan juga itu berbeda. Jadi kalau terdakwanya itu pidananya terdakwa adalah anak ya di bawah 18 tahun pasti usianya, itu dalam bersidang hakim, jaksa, pengacara dan Bapas atau kepolisian sekalipun tidak boleh menggunakan atribut-atribut seragam. Jadi memang casual saja. Itu dalam peradilan. Jadi memang psikologis anak itu harus dijaga gitu. Kenapa? Karena memang di dalam peradilan ya peradilan anak itu diharuskan agar tidak memakai atribut apapun dan persidangan apabila terdakwanya ini anak dia tertutup untuk umum. Jadi tidak boleh ada yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Ya, kenapa? Karena memang eh, kita mempertimbangkan aspek psikologis ya. Jadi dalam aturan undang-undang sendiri ya bahwasanya memang untuk anak ini penanganannya khusus, dia berbeda, pendekatannya juga berbeda apabila dia menjadi pelaku dan bahkan kalau dia menjadi korban gitu. Makanya ada juga Komisi Perlindungan Anak ya kan KPAI, Anak Indonesia yang mana KPAI ini bertujuan untuk melindungi anak-anak baik dia sebagai korban ya dan juga sebagai pelaku. Jadi KPAI ini memiliki tupoksi agar bisa mendampingi anak-anak yang dia itu dihadapkan dengan hukum gitu. Dan bahkan dia yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Memang sangat berbeda ya dan sangat khusus perlakuannya. Kemudian bentuk-bentuk dalam tindak pidana anak ya. Ada dia itu tindak pidana kekerasan ya. Tindak pidana kekerasan ini seperti kekerasan fisik ya atau misalnya pembulian ya, kemudian penganiayaan atau bahkan misalnya pelecehan ya. Nah, tindak pidana kekerasan ini banyak terjadi di kalangan anak-anak ya tanpa kita sadari dan ini sulit up ya. Kenapa? Karena anak-anak itu takut dia untuk speak up. Mereka takut untuk berbicara, makanya tindak pidana anak ini dia dibuat khusus ya, agar anak-anak itu bisa terlindungi gitu. Nah, kemudian tindak pidana anak lainnya itu pencurian ya. Pencurian yang dilakukan oleh anak ya di bawah 18 tahun. Kemudian penyalahgunaan narkoba khususnya remaja ini ya. Remaja di anak-anak usia SMP dan SMA ini banyak anak-anak yang terlibat narkoba dan biasanya sih anak-anak yang terkena seperti ini tuh berasal dari keluarga yang mungkin broken home ya atau yang tidak diperhatikan seperti itu. Kemudian tindak pidana lainnya yang biasa menjerat anak itu adalah pelanggaran seksual ya atau tindak pidana seksual. Nah, ini biasanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa dia sebagai korban atau juga sebagai pelaku. Misalnya pencabulan ya, pemerkosaan, pedofilia ya itu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dan ini banyak terjadi gitu. Atau mungkin juga misalnya perdagangan anak ya, trafficking ya. Itu juga banyak terjadi anak itu didagangkan. Bisa dia melalui dengan cara adopsi atau bisa dia melalui dengan cara dijual gitu ya, jual beli gitu. Untuk budak seksual misalnya. Jadi memang banyak sekali ya kasus-kasus yang menimpa anak. Bahkan saat ini juga yang berkembang ya, salah satunya itu adalah HIV/AIDS ya. HIV/AIDS yang banyak menjangkit anak-anak remaja gitu. Luar biasa memang untuk kasus-kasus anak ini. Makanya benar-benar undang-undangnya diatur secara khusus dan peradilannya juga yang tadi pakai sistem peradilan pidana anak tadi, Undang-Undang 11 tahun 2012 tadi. Guna apa? Guna melindungi secara psikologis, melindungi secara mental, melindungi anak-anak yang memang mereka ini butuh ya.
butuh untuk dilindungi secara aturan maupun secara penegakan hukum seperti itu. Nah, kemudian perusakan ya atau vandalisme ini juga sering terjadi ya tindak pidana yang dilakukan oleh anak misalnya merusak properti umum, merusak fasilitas, namanya juga anak-anak ya. Mereka itu berjiwa muda. Jadi gampang terpancing, gampang tersulut gitu. Jadi kalau jiwa-jiwa muda ini biasa tuh melakukan kekerasan-kekerasan dalam konsep perusakan. Makanya juga harus ada aturan khusus gitu yang mengaturnya. Itulah di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian penyebaran informasi palsu atau hoax ya. Ini berkaitan dengan cybercrime dan biasanya hal-hal seperti ini cenderung ini untuk anak-anak ini dia mencari perhatian ya atau mereka itu tidak paham dengan informasi tersebut mereka sebarkan gitu ya. Jadi salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak itu adalah penyebaran informasi palsu karena ketidakpahaman mereka dan juga mungkin karena mereka ingin mencari perhatian di media sosial ya. Kemudian tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan ini anak-anak ini terlibat karena mungkin faktor dorongan ekonomi ya atau pengaruh kelompok. Jadi biasanya penggelapan, pencurian juga tadi ya, itu biasanya adalah karena faktor ekonomi ya atau faktor lingkungan sehingga anak berani ya. Anak berani untuk melakukan penggelapan, bayangkan berani untuk melakukan pencurian, kita bayangkan itu ya anak-anak yang masih kita katakan usia usia remaja itu udah berani mencuri. Kenapa? Karena sebenarnya itu bukan dia menyadarinya, tapi karena memang ada faktor-faktor yang salah satunya adalah ekonomi. Karena mungkin ya dia kurang mampu atau dia kebutuhan ekonomi yang sangat urgent sehingga dia berani untuk melakukan pencurian atau penggelapan. Nah, kemudian yang terakhir adalah tindak pidana terorisme, ya. Tindak pidana terorisme ini terlibatnya anak-anak ini, ya, biasanya ini terjadi karena lingkungan, hasutan, ya, atau ideologi-ideologi ekstrim, ya, sehingga anak-anak ini ikut melakukan aksi teror, ya. Hal ini biasanya disebabkan oleh manipulasi psikologis dan pembelajaran ideologi ekstrim sejak dini. Gitu. Kemudian juga tadi ada satu lagi ya jenis tindak pidana trafficking ya atau perdagangan anak. Nah itu juga menjadi salah satu tindak pidana banyak yang memakan korban itu anak. Nah, jadi korban-korban perdagangan anak ya perdagangan orang itu dua biasa subjek yang banyak yang menjadi subjek dari dua dari tindak pidana perdagangan anak ini yang pertama adalah dia perempuan ya yang kedua adalah anak-anak ya mengapa saya katakan seperti itu karena memang subjek daripada perdagangan orang itu perempuan dan anak khususnya anak ya anak itu bisa dijual ya anak itu bisa dijadikan budak misalnya anak-anak itu dia bisa dijadikan alat untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya karena apa mereka takut gitu anak-anak ini kan masih takut ya secara psikologis gitu ya. Jadi anak-anak itu mentalnya dihancurkan, kemudian ya sudah mereka habis dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang dewasa yang tidak memiliki tanggung jawab. Ya, dan bahkan lebih mirisnya lagi anak-anak sekarang itu dia banyak yang terjangkit HIV/AIDS khususnya mengenai seksualitas ya. Nah, kenapa anak-anak banyak terjangkit HIV/AIDS, khususnya remaja ya di usia 16 tahun, 17 tahun ya, karena ini eh, perkembangan zaman yang luar biasa, media media sosial yang luar biasa, gampang sekali jual beli anak, ya kan. Kemudian pornografi juga yang tak terbendung lagi, ya, sehingga yang menjadi korban siapa? Anak-anak. Nah, sehingga tingkat ya tingkat HIV/AIDS tertinggi ya saat ini itu adalah anak, ya. Jadi HIV/AIDS itu malah banyak menjangkit anak.
Kenapa ibu saya katakan seperti itu? Karena memang sudah ada ditemukan penelitian-penelitian yang menyatakan bahwasanya terindikasi anak menjadi korban HIV/AIDS itu untuk saat ini itu sangat-sangat tinggi. Sehingga memang diperlukanlah aturan yang lebih khusus berkaitan dengan tindak pidana anak ini ya. Kemudian di sini ada slide saya ada tanya jawab ya, ya apa yang membedakan sistem pembinaan anak dengan sistem pembinaan untuk orang dewasa? Kemudian apa saja faktor yang dapat menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana? Dan kemudian yang ketiga, bagaimana pendekatan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, terutama dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Salah satunya tadi ya mengenai konsep diversi dan restoratif justice yang perlu dipahami itu harus ya wajib diaplikasikan ketika anak-anak itu berhadapan dengan hukum, baik dalam tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, sampai tahap ke pengadilan. Jadi semua proses itu harus dilalui anaknya. Harus adanya pendekatan diversi restoratif justice untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian ya slide presentasi dari Ibu. Ibu harap eh, kalian bisa memahami ya para mahasiswa sekalian dan ilmu ini juga bermanfaat buat kalian. Mungkin sampai di sini saja. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhirin ya. Terima kasih.